Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas AK51R akan mempresentasikan mata kuliah teori akuntansi chapter 2 mengenai accounting theory construction and its research methodology. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurbaiti Dia Zahra. Saya Natasha Dwi Riswani. Saya Julita Dularasati. Pada bab kali ini kami akan mempelajari yang pertama tuh bagaimana pendekatan pragmatis terhadap pengembangan teori diterapkan dalam akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu kritik-kritik yang diarahkan pada akuntansi biaya historis sebagai sebuah model teoretis. Kemudian yang ketiga yaitu teori pendapatan sejati normatif dan pendekatan kegunaan keputusan terhadap teori akuntansi. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana teori positif ini dibangun. Yang kelima yaitu pendekatan naturalistik alternatif dan pentingnya ontologi. Kemudian yang keenam yaitu kesalahpahaman yang terkait dengan pendekatan ilmiah terhadap penelitian akuntansi dan mengapa hal tersebut merupakan kesalahpahaman. Kemudian yang ketujuh yaitu isu-isu dalam konstruksi teori auditing. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya untuk pendahuluan pada bab ini yaitu teori akuntansi ini merupakan landasan penting dalam praktik akuntansi karena menyediakan kerangka untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi peristiwa ekonomi yang tercermin dalam laporan keuangan. Secara umum, teori akuntansi ini dapat dikaji dengan mengklasifikasikannya berdasarkan asumsi dasar yang mendasari teori tersebut, metode ataupun cara teori dirumuskan, serta pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan dan memprediksi peristiwa nyata dalam praktik akuntansi. Nah, klasifikasi teori akuntansi yang dianggap paling berguna ini bagi akademisi dan praktisi mencakup 6 pendekatan utama, yaitu pragmatis, sintaktik, semantik, normatif, positif, dan naturalistik, yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan berbeda dalam menjawab permasalahan akuntansi. Nah, yang pertama di sini ada pendekatan pragmatis, yang mana pendekatan pragmatis ini menekankan pengamatan langsung terhadap perilaku akuntan maupun pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi seperti investor, kreditor, ataupun manajer. Teori dalam pendekatan ini dianggap berguna jika dapat membantu memecahkan masalah praktis dan memfasilitasi pengambilan keputusan ekonomi, sehingga menekankan aspek decision usefulness dari informasi akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan sintaktik. Nah, di sisi lain berfokus pada penyusunan argumen logis yang bertumpu pada seperangkat premis ataupun asumsi dasar. Nah, pendekatan ini menilai teori dari konsistensi logis dan struktur internal argumen tanpa mempertimbangkan apakah output teori ini benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi nyata. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan semantik, yang mana menekankan pada hubungan antara teori dan realitas, yaitu sejauh mana teori akuntansi mampu mencerminkan peristiwa ekonomi yang sebenarnya. Nah, teori ini tuh dianggap baik apabila informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan ini dapat merepresentasikan realitas secara akurat, sehingga berguna bagi pengambilan keputusan.
Kemudian yang keempat yaitu pendekatan normatif, yang mana merupakan gabungan antara sintaktik dan semantik dengan karakter preskriptif. Nah, teori normatif ini tidak hanya menekankan logika dan konsistensi, tetapi juga bertujuan memberikan pedoman mengenai bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, seperti penentuan laba nyata, pengukuran aset, dan penyusunan laporan yang membantu pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu pendekatan positif, yang mana pendekatan positif ini dia berbeda dengan pendekatan normatif. Dia ini bersifat deskriptif, masih yang sebelumnya? Nah ya, masih di situ, Jal. Yang mana dia ini bersifat deskriptif dan empiris, berusaha menjelaskan dan memprediksi perilaku aktual dalam praktik akuntansi. Nah, pendekatan ini tuh menguji hipotesis terhadap peristiwa nyata, misalnya reaksi pasar terhadap laporan keuangan. Untuk melihat nyata, misalnya nih reaksi pasar terhadap laporan keuangan ini, apakah dugaan atau prediksi yang dibuat ini sesuai dengan kenyataan. Kemudian di sini yang terakhir tuh ada pendekatan naturalistik. Dia ini menekankan penelitian mendalam terhadap kasus-kasus individual. Nah, berbeda dengan pendekatan positif yang mencari generalisasi, naturalistik ini dia menekankan pemahaman konteks spesifik dari setiap kasus, serta mempertimbangkan faktor-faktor unik yang mempengaruhi praktik akuntansi dalam situasi tertentu. Nah, setiap pendekatan ini memiliki kelebihan dan keterbatasan yang menjadi bahan kritik dari para peneliti dan praktisi. Misalnya, pendekatan pragmatis kuat ini dalam aplikasi praktis nih, tetapi bergantung pada perilaku pengguna yang dapat variatif. Sedangkan kalau pendekatan normatif ini dia ideal untuk sistem preskriptif namun sulit diterapkan secara universal. Nah, oleh karena itu pemahaman terhadap keragaman pendekatan ini menjadi penting untuk menilai teori akuntansi secara komprehensif, memahami relevansi dan kegunaannya, serta mengintegrasikan teori dengan praktik nyata. Nah, pada bab-bab selanjutnya, kita nih akan membahas masing-masing pendekatan secara lebih rinci, termasuk konsep, metodologi, aplikasi, serta implikasinya terhadap isu-isu akuntansi modern. Oke, boleh next, Jill. Kemudian di sini ada teori pragmatik, di mana teori pragmatik ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada pendekatan pragmatik deskriptif. Nah, dalam teori akuntansi ini merupakan pendekatan induktif, yaitu membangun teori berdasarkan hasil pengamatan terus-menerus terhadap perilaku akuntan dalam praktik sehari-hari. Nah, dengan kata lain, teori ini tidak dirumuskan semata-mata dari asumsi ataupun logika, tetapi lahir dari kebiasaan, praktik, dan keputusan nyata yang dilakukan oleh para akuntan. Nah, Sterling menyebutkan pendekatan ini tuh sebagai anthropological approach atau pendekatan antropologis, karena menekankan pengamatan terhadap aktivitas manusia sebagai dasar pemahaman. Misalnya, jika akuntan ini cenderung mencatat angka secara konservatif, pengamatan ini kemudian dapat diinterpretasikan sebagai dasar lahirnya prinsip konservatisme. Nah, demikian pula jika praktik pencatatan berbeda antar akuntan untuk kejadian yang sama, hal tersebut dapat digeneralisasi sebagai prinsip keragaman dalam praktik akuntansi. Nah, pendekatan pragmatik deskriptif ini dianggap sebagai metode paling tua dan sering digunakan
dalam pembentukan teori akuntansi. Nah, secara historis, pembelajaran akuntansi lebih banyak dilakukan melalui magang ataupun praktik langsung, di mana biasanya calon akuntan ini meniru metode dan perilaku akuntan senior. Nah, perilaku para akuntan yang telah diamati ini kemudian menjadi bahan pengembangan teori bagi generasi berikutnya, sehingga menciptakan siklus pengamatan dan generalisasi praktik nyata. Nah, meski terlihat praktis, pendekatan ini tuh justru memiliki sejumlah keterbatasan. Yang pertama keterbatasannya yaitu pendekatan ini tuh tidak menilai apakah tindakan akuntan tersebut ini benar secara teori atau seharusnya dilakukan. Ia hanya mendeskripsikan perilaku yang ada. Nah, yang kedua, pendekatan ini tuh cenderung menghambat inovasi. Kenapa? Karena teori yang dihasilkan ini hanya meniru praktik lama tanpa mendorong perubahan ataupun penyempurnaan metode akuntansi. Kemudian yang ketiga, fokusnya ini terbatas pada perilaku akuntan, bukan hanya pada fenomena akuntansi yang lebih mendasar, seperti pengukuran aset, liabilitas, ataupun laba, sehingga tidak menjelaskan dasar ekonomi atau logika di balik angka-angka laporan keuangan. Nah, Sterling menekankan bahwa teori akuntansi ini idealnya harus membahas fenomena akuntansi itu sendiri, mirip seperti teori fisika yang meneliti fenomena alam, bukan perilaku fisikawannya. Nah, oleh karena itu, Sterling menyimpulkan bahwa pendekatan pragmatik deskriptif ini tidak cocok digunakan untuk membangun teori normatif, yaitu teori yang memberikan pedoman tentang bagaimana sih akuntansi ini seharusnya dilakukan secara ideal. Nah, tapi pendekatan ini nih tetap relevan untuk menggambarkan praktik akuntansi nyata yang terjadi di dunia usaha. Nah, menjadi dasar empiris untuk memahami kebiasaan akuntan, perilaku organisasi, serta implementasi prosedur akuntansi dalam konteks real. Nah, pendekatan ini juga berguna bagi pijakan awal sebelum teori normatif dan positif ini dikembangkan, karena memberikan wawasan tentang praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Nah, kemudian yang kedua, itu ada pendekatan teori pragmatik di psikologis, yang mana dia ini berbeda dengan pendekatan pragmatik deskriptif yang sebelumnya. Dia ini mengamati perilaku akuntan dalam mencatat ataupun melaporkan transaksi ekonomi. Nah, pendekatan pragmatik ini pragmatik psikologis ini nih menekankan pengamatan terhadap respons pengguna laporan keuangan sebagai dasar penilaian kegunaan informasi akuntansi. Nah, dalam pendekatan ini, teoritisi ini menganggap bahwa laporan keuangan yang efektif ini adalah laporan yang mempengaruhi perilaku pengguna secara nyata, seperti investor, kreditor, manajer, ataupun pihak lain yang berkepentingan. Nah, reaksi pengguna baik berupa keputusan investasi, peminjaman, ataupun tindakan manajerial ini dianggap sebagai bukti empiris bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan mampu menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan ekonomi ini sendiri. Nah, tetapi pendekatan ini tuh juga menghadapi sejumlah kendala, yang mana sebagian penggunanya ini mungkin bereaksi secara tidak logis ataupun emosional. Nah, sebagian lainnya ini memberikan respon yang telah dipengaruhi oleh pengalaman ataupun pengetahuan sebelumnya. Dan ada juga pengguna yang tidak menunjukkan reaksi sama sekali meskipun laporan tersebut ini sebenarnya relevan. Nah, kondisi ini tuh dapat menimbulkan distorsi dalam penilaian kegunaan informasi akuntansi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan pragmatik psikologis ini menekankan pentingnya teori pengambilan keputusan dan
penerapan pengujian pada sampel besar pengguna. Sehingga hasil penelitian ini tuh tidak hanya mencerminkan perilaku individu, tetapi juga pola respons yang lebih representatif secara statistik. Nah, dengan cara ini, teori akuntansi ini dapat dievaluasi secara empiris berdasarkan kemampuan laporan keuangan untuk mempengaruhi keputusan nyata, sekaligus mempertimbangkan faktor psikologis, persepsi, dan keterbatasan kognitif pengguna. Nah, pendekatan pragmatis psikologis ini juga membuka jalan bagi pengembangan akuntansi decision usefulness, di mana fokus utamanya ini bukan hanya pada kepatuhan terhadap aturan ataupun akurasi historis, tetapi juga berfokus pada relevansi dan efektivitas informasi bagi pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi yang dinamis. Nah, dengan demikian, pendekatan pragmatik psikologis ini dia menjembatani teori akuntansi dengan realitas perilaku manusia. Nah, serta menekankan bahwa informasi ini hanya bernilai jika mampu membantu pengguna mencapai keputusan yang lebih baik secara rasional. Oke, boleh next. Boleh next, Jel, ke teori selanjutnya. Sebelumnya, yang teori sintaktik ada nggak? Sebelumnya juga. Terus. Oke, ya stop. Makasih, Jel. Nah, selanjutnya di sini ada teori sintaktik dan semantik. Nah, teori sintaktik ini sendiri dalam akuntansi ini menekankan kepatuhan terhadap aturan formal pencatatan, prosedur jurnal, buku besar, dan penghitungan laba rugi, tanpa mempertimbangkan apakah hasil akhirnya ini benar-benar mencerminkan realitas ekonomi. Nah, pendekatan ini tuh lebih menekankan struktur, konsistensi, dan logika internal sistem akuntansi. Sehingga fokus utamanya ini adalah pada kebenaran teknis dan kepatuhan terhadap standar formal. Nah, sebaliknya, teori semantik ini dia justru menilai kebenaran teori akuntansi dari kesesuaiannya dengan fakta ataupun peristiwa nyata di dunia ekonomi. Nah, teori semantik ini dia berusaha memastikan bahwa angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan seperti laba, aset, ataupun ekuitas ini benar-benar memiliki keterkaitan dengan realitas ekonomi yang mendasarinya, bukan sekedar hasil perhitungan matematis. Nah, dalam praktik ini, akuntansi biaya historis tradisional ini dia lebih bersifat sintaktik. Kenapa? Karena fokusnya ini pada prosedur pencatatan dan perhitungan formal. Sementara audit itu dia biasanya hanya memeriksa konsistensi dokumen dan perhitungan tanpa menilai makna ekonomi di balik angka-angka tersebut. Nah, kritik utama terhadap pendekatan ini tuh adalah bahwa laporan keuangan ini bisa tampak benar secara teknis, tetapi justru menyesatkan secara substantif. Kenapa? Karena angka-angka tersebut tuh tidak selalu mencerminkan nilai pasar aktual ataupun kondisi ekonomi terkini. Nah, Sterling menekankan bahwa pentingnya verifikasi output akuntansi agar tidak terjadi kesimpulan yang absurd. Nah, sedangkan kalau Chambers justru menyoroti fenomena double think ini dalam akuntansi konvensional, yaitu kecenderungan untuk menerima dua hal yang kontradiktif sekaligus. Nah, misalnya nih mengakui angka laba historis sebagai representasi nilai ekonomi, padahal tidak mencerminkan kondisi pasar nyata.
Nah, meski demikian, akuntan ini biasanya membela akuntansi biaya historis dengan alasan bahwa tujuan utamanya ini adalah mengalokasikan biaya terhadap pendapatan atau yang biasa dikenal dengan matching concept dan memastikan konsistensi laporan keuangan, bukan untuk mencerminkan nilai pasar terkini. Nah, pendekatan sintaktik ini dianggap masih relevan dalam konteks tertentu, seperti regulasi harga, pelaporan pajak, kontrak bisnis, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi formal. Nah, tetapi keterbatasannya ini tetap nyata, terutama dalam lingkungan bisnis modern yang dinamis, di mana fluktuasi nilai aset, inflasi, perubahan teknologi, dan kondisi pasar yang cepat ini membuat pendekatan sintaktik murni ini sering gagal menyediakan informasi yang benar-benar relevan dan berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, kombinasi antara pendekatan sintaktik dan semantik ini menjadi penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya konsisten secara formal, tetapi juga akurat dan informatif secara ekonomi. Oke, boleh next, Jill, ke teori selanjutnya. Oke, selanjutnya ada teori normatif. Nah, pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an, peneliti akuntansi normatif ini mengalami masa keemasan dengan fokus pada rekomendasi kebijakan dan apa yang seharusnya dilakukan, bukan sekedar menganalisis praktik yang ada. Nah, teori normatif ini dia berkonsentrasi pada dua hal utama, yaitu penentuan pendapatan nyata atau yang biasa kita kenal dengan true income untuk suatu periode akuntansi dan penyedia informasi akuntansi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Nah, teori pendapatan nyata ini berupaya menghasilkan satu ukuran tunggal untuk aset dan satu angka laba yang unik meskipun tidak ada kesepakatan universal mengenai ukuran laba yang benar, sehingga banyak literatur pada masa itu berupa debat akademis yang tentang sistem pengukuran alternatif. Nah, pendekatan decision usefulness ini menekankan bahwa tujuan dasar akuntansi ini adalah membantu pengguna laporan seperti investor, kreditor, ataupun manajemen dalam membuat keputusan ekonomi ini menyediakan data yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, termasuk menyesuaikan ukuran biaya historis untuk memperhitungkan inflasi maupun nilai pasar aset. Nah, teori normatif ini dia bersifat normatif karena mengasumsikan akuntansi sebagai sistem pengukuran yang presisi, mampu mengukur laba dan nilai secara tepat, berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, dan menganggap bahwa terdapat satu ukuran laba yang unik, meskipun asumsi-asumsi tersebut tuh jarang diuji secara empiris. Nah, para peneliti normatif ini mendasarkan teori mereka pada proposisi analitik atau yang biasa dikenal dengan sintaktik dan empiris atau induktif dengan kerangka hipotetiko deduktif yang dimulai dari ruang lingkup maupun tujuan akuntansi, asumsi dasar sistem, dan definisi konsep-konsep kunci. Nah, teori ini tuh berlaku secara umum untuk seluruh laporan laba rugi dan neraca serta untuk semua pengguna laporan keuangan, bukan hanya kelompok tertentu. Nah, prinsip dan aturan akuntansi ini dijabarkan secara rinci dan logis dengan laporan keuangan yang seharusnya memiliki makna jelas dan keterkaitan semantik dengan dunia nyata, meski bersifat abstraksi dan ringkasan aktivitas ekonomi. Uji pragmatis ini dilakukan dengan menilai apakah pengguna laporan ini bertindak seolah-olah mereka ini benar-benar mengamati peristiwa yang diwakili oleh laporan tersebut. Nah, pertanyaan penting dalam teori normatif ini adalah kegunaan data akuntansi bagi pengambilan keputusan. Nah,
Uji langsung ini dilakukan dengan menilai apakah output sistem akuntansi ini membantu pengguna membuat keputusan keuangan yang tepat. Nah, pendekatan decision usefulness ini dalam konteks ilmiah dikenal juga sebagai instrumentalitas finansial atau realisme, di mana teori akuntansi ini dinilai berdasarkan kemampuan prediksinya sebagai alat untuk meramalkan konsekuensi ekonomi dari keputusan. Nah, akan tetapi terdapat kendala dalam penerapan uji ini karena validitas prediksi ini bergantung pada model pengguna, bukan sistem akuntansi itu sendiri, dan banyak variabel eksternal seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, maupun kepercayaan konsumen yang mana mempengaruhi hasil keputusan. Nah, sementara itu realisme ini menekankan peran penjelasan akuntansi, di mana teori akuntansi ini harus menjelaskan realitas di balik fenomena akuntansi dan memberikan umpan balik yang relevan bagi pengambil keputusan. Nah, dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, prediksi hanya dapat dievaluasi secara statistik untuk menilai sejauh mana bukti mendukung prediksi ini mencerminkan kondisi nyata. Nah, secara keseluruhan, teori normatif ini menggambarkan evolusi akuntansi yang berfokus pada pengembangan sistem ideal untuk pengukuran, penyajian informasi, maupun pengambilan keputusan. Meski menghadapi tantangan dan dalam praktik ini akibat kompleksitas variabel ekonomi, ketergantungan pada model pengguna, serta kesulitan menetapkan satu ukuran laba dan nilai yang benar secara universal. Oke, boleh next, Jill. Baik, materi selanjutnya mengenai IFRS adalah Big Four Gravy Train. Telah diumumkan bahwa standar pelaporan keuangan internasional akan digunakan oleh otoritas lokal Inggris mulai 1 April 2010 untuk penyusunan laporan keuangan mereka. IASB mendefinisikan informasi bermanfaat untuk pengambilan keputusan sebagai informasi yang dibutuhkan investor untuk memutuskan apakah akan membeli atau menjual saham suatu entitas. Itulah sebabnya seluruh fokus IFRS bergeser ke GAAP Inggris sebelumnya, yang berfokus pada pelaporan laba menjadi pelaporan perubahan nilai neraca. Hal ini saja pada tingkat yang paling jelas dan mendasar membuatnya sangat jelas bahwa IFRS adalah sistem akuntansi yang salah bagi otoritas lokal, sebagaimana juga perusahaan swasta tidak terdaftar kebetulan karena alasan yang sama. Boleh di next? GAAP Inggris menerapkan akuntansi akrual berusaha mencocokkan transaksi dalam suatu periode untuk memberikan ukuran tentang apa yang telah terjadi dalam skala waktu tersebut. Jadi, GAAP ini membahas tentang pengelolaan kinerja keuangan, penyampaian nilai untuk setiap uang, tindakan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, IFRS berfokus pada pengukuran nilai pada suatu titik waktu dan membandingkannya dengan nilai pada titik waktu yang lain. Selisihnya adalah hasil untuk periode tersebut. Jadi neraca adalah hal yang dominan dan akun laba rugi menjadi hal yang sekunder karena diasumsikan bahwa investor dalam entitas akan memiliki skala waktu keterlibatan yang sangat pendek. Boleh di next? Keyakinan IFRS adalah bahwa satu-satunya isu yang menjadi perhatian investor yang mereka yakini sebagai pengguna utama laporan keuangan, yaitu menghasilkan keuntungan cepat dari transaksi. Sekarang kita berfokus pada beberapa fakta tidak ada investor dalam dan mereka bahkan tidak menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek modal mereka.
Jadi pengguna laporan keuangan yang diasumsikan oleh IFRS untuk tidak ada dalam kasus otoritas lokal. Tidak adanya investor dan penggunaan laporan keuangan yang diasumsikan oleh IFRS, yaitu keputusan untuk membeli dan menjual saham. Tidak ada dalam kasus otoritas lokal. Tidak ada hal yang bisa dibeli dan juga dijual. Boleh di next? Selanjutnya, mengenai teori normatif tentang investasi. Saham-saham Australia kini naik sekitar 40% dari titik terendah pasar bersih. Indeks dolar Australia berada di dekat level tertinggi beberapa bulan terakhir, sementara suku bunga obligasi berada di titik terendah dalam 49 tahun. Investor ekuitas selalu mencari alasan untuk merealisasikan keuntungan. Banyak dari mereka masih tidak percaya dengan keberuntungan baik yang baru saja mereka raih. Tekanan jual yang di Amerika Serikat bisa menjadi katalis teknis untuk likuidasi yang bijaksana, meskipun dengan musim laporan keuangan yang segera dimulai, beberapa hasil perusahaan pada tahun buku 2008 sampai 2009 yang mengecewakan dapat memberikan pemicu tambahan. Boleh di next? Selanjutnya ada teori positif. Selama tahun 1970-an, teori akuntansi mengalami pergeseran kembali ke metodologi empiris yang sering disebut sebagai metodologi positif. Positifisme atau empirisme berarti menguji atau mengaitkan hipotesis atau teori akuntansi dengan pengalaman atau fakta di dunia nyata. Penelitian akuntansi positif mula-mula berfokus pada pengujian secara empiris beberapa asumsi yang dibuat oleh para teoritikus akuntansi normatif, misalnya dengan menggunakan kuesioner dan teknik survei lainnya. Dapat ditentukan sikap terhadap kegunaan berbagai teknik akuntansi. Pendekatan yang umum adalah dengan melakukan survei pendapat para analis keuangan, petugas bank, dan akuntan mengenai kegunaan berbagai metode akuntansi, inflasi dalam tugas pengambilan keputusan mereka, seperti memprediksi kebangkrutan atau memutuskan apakah akan membeli atau menjual saham mereka. Boleh di next? Selanjutnya, perbedaan utama antara teori normatif positif adalah bahwa teori normatif bersifat perspektif, sedangkan teori positif bersifat deskriptif. Explanatory atau prediktif, teori normatif menetapkan bagaimana orang seperti akuntan seharusnya berperilaku untuk mencapai suatu hasil yang dianggap benar, bermoral, adil, atau sebaliknya baik. Teori positif tidak menetapkan bagaimana orang, misalnya akuntan, seharusnya berperilaku untuk mencapai suatu hasil yang dianggap baik. Sebaliknya, teori positif menghindari resep yang syarat dengan nilai. Teori ini hanya menggambarkan bagaimana orang berperilaku, terlepas dari apakah itu benar. Mereka menjelaskan mengapa orang berperilaku dengan cara tertentu, misalnya untuk mencapai tujuan seperti memaksimalkan nilai saham atau kekayaan pribadi mereka sendiri, terlepas apakah itu benar atau tidak. Banyak peneliti teori positif ini secara terang-terangan menolak teori normatif. Demikian pula, banyak teoretikus normatif tidak menerima nilai penelitian akuntansi positif. Faktanya, kedua teori ini dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi. Teori akuntansi positif dapat membantu memberikan pemahaman tentang peran akuntansi yang pada gilirannya bisa menjadi dasar bagi pengembangan teori normatif untuk meningkatkan praktik akuntansi. Boleh di next?
Selanjutnya, mengenai different perspektif. Ketika kita mengamati perilaku dunia nyata yang tidak sesuai dengan teori, kita memperlakukan anomali tersebut sebagai masalah penelitian dan sebagai fenomena yang perlu dijelaskan. Kita mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku yang diminati tersebut dan menggunakan teori itu untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji yang kemudian akan dikonfirmasi hanya jika teori itu berlaku. Kita kemudian mengikuti prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan dengan ketat dan terstruktur. Dan setelah data tersebut diuji dengan teknik matematik atau statistik, biasanya kita memvalidasi atau menolak hipotesis yang telah dikembangkan. Pendekatan terhadap penelitian ini umumnya dijelaskan sebagai pendekatan ilmiah yang merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti akuntansi. Keunggulannya adalah dipublikasikan dalam jurnal akuntansi utama sehingga memperoleh pengakuan. Penting dicatat bahwa pendekatan ini didasari pada asumsi ontologis tertentu, yaitu cara kita melihat dunia, yang mungkin sangat berbeda dengan pandangan orang lain mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan atau belajar dan metode penelitian yang kita pilih. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi jenis masalah penelitian atau hipotesis yang kemudian kita gunakan ke depannya. Penting bagi peneliti akuntansi untuk dapat mengenali asumsi yang mendasari penelitian mereka dan mempertimbangkan apakah pendekatan alternatif lebih tepat. Ada bagian literatur yang berkembang, biasanya disebut peneliti ilmiah kritis, yang mengkritisi pendekatan terstruktur tinggi yang diadopsi oleh peneliti ilmiah. Pendekatan ini memiliki dua implikasi. Pertama, kita tidak membawa asumsi atau hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya pada penelitian. Kedua, kita fokus pada masalah khusus perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengambil pendekatan penelitian yang lebih fleksibel, menggunakan observasi dekat, dan menempatkan penekanan yang lebih kecil pada analisis matematis, pemodelan, teknik statistik, survei, dan metode laboratorium. Selanjutnya di sini ada tabel yang berisikan 6 dasar asumsi ontologis. Yang pertama itu ada realitas sebagai struktur konkret atau reality as a concrete structure. Lalu yang kedua ada realitas sebagai proses konkret atau reality as a concrete process. Yang ketiga ada realitas sebagai bidang informasi kontekstual atau reality as a contextual field of information. Lalu yang keempat ada realitas sebagai wacana simbolis atau reality as a symbolic discourse. Lalu yang kelima ada realitas sebagai konstruksi sosial atau reality as a social construction. Dan yang terakhir ada realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia atau reality as projection of human imagination. Nah, ketika kita bergerak menuruni kategori yang ada pada tabel di atas, kita secara bertahap melonggarkan asumsi. Ketika kita tentang konkretan dunia, ada di kategori 1 mengasumsikan bahwa dunia bersifat konkret dan stabil, sedangkan pada kategori ke-6 melihat dunia sebagai tidak stabil dan spesifik bagi manusia. Dalam kategori 6 ini, manusia tidak diharapkan berperilaku sesuai dengan seperangkat aturan perilaku yang berlaku pada semua orang secara setara. Boleh di next?
Selanjutnya, materi mengenai akuntansi keuangan, yaitu pencatatan penelitian epistemologis oleh Edward Sil, Jos Afonso Borba, dan Fernando del Rimurcia, yang menjelaskan apa itu akuntansi. Sungguh menakjubkan bagaimana pertanyaan sederhana namun mendasar ini tidak pernah terjawab secara tepat. Sebuah konsep akuntansi yang sederhana dan banyak dianut adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu organisasi sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Konsep ini diambil oleh Wells pada tahun 1976 dan seperti konsep akuntansi lainnya, hal ini menekankan pada penerapan teori akuntansi sebagai aspek dari pengetahuan akuntansi. Melihat definisi yang sudah diterangkan di atas, dari segi perspektif epistemologis dapat dikatakan bahwa objek kajian tidak didefinisikan dengan baik. Metodologi atau kriteria kebenaran tidak diidentifikasi dan tujuan dari penelitian akuntansi kurang ditetapkan secara jelas. Tujuan dari dokumen ini bukanlah untuk mengkritik definisi spesifik tersebut, melainkan untuk menyatakan bahwa salah satu kesulitan dalam memahami akuntansi sebagai disiplin ilmiah terletak pada definisinya sebagaimana tertulis dalam literatur. Di antara hal-hal lainnya, penting memandang akuntansi sebagai bidang ilmiah adalah bahwa penelitian yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang fundamental. Dengan kata lain, membandingkan pengetahuan dalam bidang fundamental, dengan kata lain, relevansi dan insentif untuk melakukan penelitian dalam disiplin akuntansi akan bergantung pada sejauh mana metode tertentu dapat digunakan untuk memperluas basis pengetahuan disiplin tersebut. Normatif berarti bahwa teori akuntansi berisi penilaian, nilai imperatif yang muncul dari pertanyaan faktual tentang objek kajian, misalnya nilai pasar dari ekuitas perusahaan. Karakteristik lain dari kesimpulan normatif adalah bahwa kesimpulan tersebut sangat sering menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang mungkin diterapkan atau tidak oleh praktisi di lapangan. Boleh di next? Dalam kerangka pemikiran yang sama, studi oleh Gautier dan Underdown pada tahun 1994 menunjukkan bahwa konsep akuntansi keuangan sangat penting bagi pengembangan teori akuntansi dalam dua cara. Yang pertama, mereka sendiri merupakan bagian dari proses empiris untuk mengembangkan akuntansi keuangan. Dan yang kedua, mereka mencerminkan pengaruh kekuatan yang melambangkan kelembagaan yang membentuk filosofi akuntansi dalam lingkungan sosial yang diberikan. Kemudian revolusi industri mendorong kebutuhan akan praktik akuntansi yang dapat menangani mekanisasi operasi manufaktur pabrik dan produksi massal barang serta jasa dengan munculnya korporasi bisnis besar yang sahamnya dimiliki publik dan dikelola oleh manajer profesional. Peran akuntansi semakin ditegaskan. Menurut Schroeder, Clark, dan Cathay pada tahun 2005, revolusi industri membawa keputusan akan prosedur dan standar akuntansi yang lebih formal. Dalam istilah epistemologi, dua peristiwa ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah krisis. Dalam ilmu akuntansi, organisasi terlibat dalam realitas sosial dan ekonomi yang baru. Next. Oke, selanjutnya di sini ada riset akuntansi keuangan dan teori.
Yang pertama itu teori akuntansi positif, itu ada ontologi, yaitu realitas ada secara independen dan dapat diamati melalui perilaku ekonomi, perusahaan dan manajer dianggap bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas, atau misalnya meminimalkan biaya, memaksimalkan harga saham. Lalu ada epistemologi, yaitu pengetahuan diperoleh melalui pengujian hipotesis secara empiris atau pendekatan ilmiah positif mengandalkan dedukasi, teori ekonomi, serta analisis statistik atau ekonometrik untuk menguji prediksi tujuan. Tujuannya adalah penjelasan dan prediksi. Yang kedua itu ada teori akuntansi normatif, yaitu ada ontologinya dunia keuangan seharusnya dipresentasikan dengan cara ideal yang menjamin keadilan akuntabilitas dan relevansi bagi pengambilan keputusan. Realitas tidak hanya diamati tetapi juga dibentuk oleh pedoman normatif. Epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui penalaran logis, penilaian nilai dan preskripsi normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan, lebih berbasis induksi dari praktik dan etika, bukan semata-mata pembuktian empiris. Lalu next ada pendekatan sosiologi Eropa atau Britania. Ontologi akuntansi dipandang sebagai konstruksi sosial. Laporan dan angka bukanlah hal yang netral, melainkan terikat pada institusi, politik, dan budaya. Epistemologi menggunakan metode kualitatif dan interpretatif atau sosiologi, sejarah, psikologi. Pengetahuan diperoleh dengan memahami interaksi sosial dan wacana, bukan hanya melalui uji statistik. Artinya, teori akuntansi tidak netral atau sepenuhnya objektif. Di dalamnya terdapat elemen normatif yang ketentuannya tentang apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya, laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan secara wajar, atau laba harus dihitung secara konservatif. Dengan kata lain, teori akuntansi memuat asumsi mengenai kepentingan siapa yang harus dilayani, atau investor, kreditur, pemerintah, atau masyarakat. Mengapa pilihan sosial? Karena akuntansi tidak berdiri sendiri, aturan dan praktiknya dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak yang berbeda, seperti manajer, investor, pemerintah, atau karyawan. Di US, akuntansi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar modal atau decision usefulness bagi investor. Di beberapa negara Amerika Latin, akuntansi lebih diarahkan untuk tujuan perpajakan. 2. Bagaimana akuntansi memengaruhi masyarakat? Memengaruhi keputusan investasi dan kredit, memengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan. Contohnya setelah skandal Enron, lalu menjadi dasar bagi pemerintah dalam pemungutan pajak dan kebijakan ekonomi, berdampak pada kesejahteraan karyawan, atau bonus berbasis laba, pemutusan hubungan kerja. Next. Cara meneliti dampak sosial akuntansi. 1. Kualitatif, studi ekonometrik mengenai pengaruh standar akuntansi terhadap pasar saham, penerimaan pajak, atau kepercayaan investor.
Yang kedua, kualitatif atau wawancara, studi kasus, analisis, wacana tentang bagaimana akuntansi membentuk perilaku organisasi dan opini publik. Yang ketiga, komparatif lintas negara, membandingkan dampak sistem akuntansi di negara yang berbeda. Next. Lalu di sini ada pendekatan ilmiah dalam akuntansi. 1. Mereka takut kehilangan kredibilitas dan kepercayaan investor. Yang kedua, reaksi pasar dapat berupa penurunan harga saham, penurunan peningkatan analisis, serta kerusakan reputasi. Yang ketiga, gagal mencapai target menimbulkan tekanan dari pemegang saham dan dewan direksi, bahkan bisa menyebabkan kehilangan jabatan. Yang pertama, penyebab pembelajaran. Ketika Fletcher mengumumkan target jangka panjang, pasar terus mengawasinya. Berdasarkan target tersebut, ketika target tidak tercapai, tekanan dari investor dan dewan meningkat, sehingga merusak kredibilitas dan mengancam posisinya. Bahkan, ketika kinerja membaik, kegagalan memenuhi target proyeksi tetap menutupi pencapaian nyata. Next. Yang kedua, pendekatan teori yang diterapkan. Fletcher menggunakan pendekatan pragmatis dan induktif. Contohnya, belajar dari pengalaman nyata. Ia menarik kesimpulan berdasarkan observasi dan trial and error, bukan uji statistik formal. Pendekatan ini cenderung normatif atau preskriptif, menghasilkan aturan praktis. Jangan umumkan target laba jangka panjang. Next. Lalu di sini ada isu dalam konstruksi teori audit. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, audit adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Auditor tidak sedang memverifikasi output agar sesuai dengan satu ukuran ekonomi unik dari laba, melainkan memberikan opini apakah laporan keuangan telah sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Selain itu, tergantung yurisdiksi, auditor memberikan opini apakah laporan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atau memberikan gambaran yang benar dan wajar. Secara umum, konstruksi teori audit mengikuti dengan sedikit keterlambatan perkembangan teori akuntansi. Literatur awal mengenai audit berfokus pada isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan audit, seperti penekanan pada deteksi kecurangan, penemuan kesalahan prinsip, dan sifat verifikasi akun. Pendekatan pragmatif terhadap pengembangan teori audit terlihat pada teks-teks awal yang menjelaskan proses dan prinsip audit. Misalnya, konsep skeptisme profesional berakar pada prinsip yang ditetapkan dalam kasus hukum abad ke-19 seperti Kingston Cotton Mill pada tahun 1896 dan London and General Bank pada tahun 1895. Lalu, putusan Lopez LG dalam kasus Kingston Cotton Mill mendefinisikan tanggung jawab auditor terkait deteksi kecurangan sebagai hak untuk mempercayai perwakilan perusahaan, asalkan auditor melakukan kehati-hatian yang wajar. Kasus-kasus berikut di berbagai yurisdiksi menyempurnakan dan mengembangkan konsep skeptisisme profesional ini, dan standar audit telah beradaptasi serta berkembang dari waktu ke waktu untuk memasukkan konsep tersebut. Standar saat ini masih merujuk pada hak auditor untuk menerima catatan dan dokumen sebagai
asli dengan syarat auditor menyelidiki lebih lanjut jika ada kondisi yang menimbulkan keraguan. Pada tahun 1961, Mounts dan Sharaf mencoba menggeneralisasi literatur yang ada dan memberikan teori audit yang komprehensif. Motivasi mereka menulis monografi tersebut adalah untuk melawan pandangan yang berlaku saat itu bahwa audit hanyalah praktik tanpa dasar teoretis, sehingga tidak memerlukan pengembangan teori. Maus dan Sharaf berpendapat bahwa masalah praktis hanya dapat diselesaikan melalui pengembangan dan penggunaan teori. Mereka memberikan 8 postulat sebagai dasar teori audit dan mengembangkan konsep dasar seperti bukti, kehati-hatian audit, penyajian wajar, independensi, dan etika profesional. Next. Lalu, namun meskipun konsep-konsep ini kini sudah tertanam dalam standar dan regulasi audit, perkembangan teori audit berjalan lambat setelah publikasi Mounts and Sharaf. Era normatif dalam teori dan riset akuntansi juga bertepatan dengan pendekatan normatif terhadap teori audit. Pada awal tahun 1970-an, American Accounting Association atau AAA membentuk Committee on Basic Auditing Concept untuk menyelidiki peran dan fungsi audit, memberikan rekomendasi untuk proyek penelitian, memeriksa masalah bukti, dan mengeluarkan makalah posisi tentang ruang lingkup audit oleh akuntan. Laporan tersebut memberikan pernyataan normatif tentang audit dengan penekanan pada konsep yang harus dipelajari oleh mahasiswa, serta saran untuk penelitian yang dapat mengarah pada pemenuhan yang lebih baik atas peran audit dalam masyarakat. Hasilnya adalah Statement of Basic Auditing Concept atau ASOBAC yang menekankan esensi audit sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti, meskipun belum sepenuhnya mengembangkan teori tentang bagaimana bukti digunakan dalam proses penalaran untuk mendukung opini auditor. Next. Pertumbuhan teori akuntansi positif pada tahun 1970-an diikuti dengan perubahan arah penelitian audit. Dua aliran penelitian besar berkembang, keduanya mengandalkan data empiris dan dirancang dalam kerangka positif atau ilmiah. Experimentalis fokus pada pemahaman mikro tentang proses pengujian atau penilaian audit, judgment atau decision making research atau GDM. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana auditor membuat penilaian dan keputusan sehingga dapat memprediksi bagaimana auditor akan bertindak dalam situasi tertentu. Penelitian awal menunjukkan bukti mengejutkan tentang adanya perbedaan penilaian antara auditor meskipun diberi informasi yang sama. Namun, sebagian perbedaan ini disebabkan oleh kesulitan menciptakan tugas audit yang realistis dalam lingkungan eksperimen. Next. Penelitian empiris lainnya meneliti pilihan auditor oleh perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat biaya audit. Penelitian ini tertarik apakah kualitas audit yang dilakukan oleh auditor berbeda dalam kondisi yang berbeda. Dalam kondisi yang lain, De Angelo pada tahun 1980 berpendapat bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan ukuran firma audit karena auditor besar memiliki lebih banyak yang dipertaruhkan. Jika gagal melaporkan pelanggaran pada klien tertentu, artinya firma audit
besar memiliki lebih banyak klien yang bisa hilang jika mereka mengorbankan independensi hanya untuk menyenangkan satu klien. Teori ini membantu menjelaskan mengapa firma audit besar mendominasi pasar jasa audit. Simonis pada tahun 1980 mengembangkan teori yang menjelaskan bahwa biaya audit ditentukan oleh karakteristik klien dan mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran. Literatur ini didasari pada konsep ekonomi tentang pasar yang efisien dan peran auditor dalam menyelesaikan konflik keagenan antara pemegang saham, manajer, dan pemberi pinjaman. Baik teman-teman semua, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Dari pemaparan materi tersebut dapat kita lihat bahwa accounting theory construction and its research methodology ini tidak hanya sekedar teori, tetapi juga pedoman penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan nyata. Apa yang kita pelajari hari ini hendaknya tidak berhenti di sini, melainkan menjadi bekal untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Semoga materi ini dapat memberikan teman-teman semua inspirasi serta membuka wawasan dan memotivasi kita semua untuk terus berproses serta berkembang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.